Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Ini saya tag video di hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Apa ya? Bahasa apa ya? Sebenarnya sih kalau bahas sebenarnya dari dulu udah sering banyak pembahasan dan selalu menjadi pro kontra dan selalu menjadi pembicaraan. Kenapa saya viewnya JPL ya, kayak perlintasan rel kereta api, karena saya minggu kemarin sama teman-teman relevan Surabaya, ada Sidoarjo juga, waktu naik Supas ya, seharusnya background saya sih saya ambil yang tanpa palang pintu, tapi di Surabaya yang tanpa palang pintu atau pintu yang jaga nggak resmi ya, bahasa kasarnya nggak resmi atau warga sekitar itu tadi JPL gaul di setelah stasiun Gubeng. Tapi karena ini saya di Ambengan, ya nggak apa-apa lah, karena dekat rumah juga daripada saya muter, dan juga udah janjian sama teman untuk di sini. Sebenarnya Mas ya, bisa dibilang miris ya, udah dari zaman dulu sampai sekarang. Kurang tahu kenapa, untuk alasan pastinya pasti menjadi perdebatan banyak sekali. Tanpa perlintasan kereta api, tanpa palang pintu, khususnya kalau di Surabaya ini paling banyak di jalur utara, di ya sekitaran Pasar Turi sampai pokoknya stasiun jalur utara, stasiun Pasar Turi, Malung Sari, seperti itu masih banyak, karena kan lintasannya banyak sawah, kampung-kampung kecil. Miris sebenarnya, nggak bisa kalau salah nyalakan ya pasti saling salah menyalahkan. Tapi di sini ingin menyampaikan aja bahwasanya harus tahu keadaan, paham keadaan. Apalagi kita sebagai manusia kan diberi akal sehat, budi pekerti untuk mikir ya, kalau sebelum memasuki jalur perlintasan itu harus gimana, etika di jalan juga harus gimana gitu ya. Terkadang orang itu meremehkan, keretanya masih jauh, nyebrang aja, seperti itu. Kadang apalagi ini khususnya yang pakai mobil ya, kalau pakai mobil kan nggak tahu ya mereka kedengeran apa enggak untuk klakson. Pastinya harusnya kedengeran sih untuk klakson kereta api, karena kan udah ada batas-batasnya untuk klaksonnya untuk membunyikan klaksonnya S35 semboyan 35 nya ya. Itu jelas suaranya sangat keras, sangat banter. Seharusnya untuk mobil juga kedengeran lah, jika mobil tersebut di dalamnya tidak mendengarkan musik. Kebanyakan mobil-mobil kan musiknya itu dikerasin, lu dengerin musik itu paling keras di dalam mobil. Jadi ya masa bodoh lah, kebanyakan seperti itu. Nggak menutup kemungkinan
Ya seharusnya harus ada etika kalau mau nyebrang, dan juga harus lihat kanan kiri, juga lihat keadaan. Untuk tepatnya untuk yang insiden di Pasuruan itu apa ya, kalau dibilang ya kurang paham juga ya, soalnya itu nemper awalnya itu waktu di rangkaian kereta yang pasti. Tapi nggak tahu itu ditemper dari depan atau mobilnya itu udah ngelewati apa namanya, tapi nggak mungkin sih udah ngelewati. Kalau udah melewati perlintasan pastinya kan dari lokomotif udah pasti nabraknya dari lokomotif, karena nabraknya nggak dari lokomotif. Aduh, ini yang butuhkan kesabaran buat para pengendara semuanya ya. Oh, saya sih nggak takut buat salah ngomong ya, semuanya pasti punya. Kalau perlintasan kereta api pastinya khususnya pastinya diutamakan untuk kereta api. Salah benernya jika sudah melewati perlintasan kereta api itu semua yang memang khususnya intinya utamanya buat perjalanan kereta api. Maka dari itu ya semuanya juga harus hati-hati, harus ada etika sih. Iya, soalnya sih itu ya sampai nggak tahu pihak keluarga itu sampai menuju ke stasiun Pasuruan sambil hujan-hujanan, itu gila, minta pertanggungjawaban dan segala macem. Semoga yang nggak terlalu berharap pada dibuatkan palang pintu otomatis seperti ini. Yang penting kan kesadaran masing-masing aja semuanya. Kalau kayak gini kan sebenarnya nggak boleh, walaupun keretanya belum lewat, jaraknya masih jauh kan. Untuk mobil kan pastinya kan kalau udah melintas kan kayaknya sih untuk rel gini kan ada gelombang elektromagnet atau magnetnya ya, pastikan mobil kan bisa berhenti mendadak seketika, nggak bisa dihidupkan lagi mesinnya. Jadi harus hati-hati lah buat semuanya, jangan sampai banyak insiden nabrak, entah mobil atau sepedanya yang nabrak atau enggak mobil atau kendaraan tersebut ditabrak. Ya intinya seperti itu aja lah. Kalau soal di perlintasan tanpa palang pintu, ada palang pintunya aja juga banyak yang melanggar. Gimana lagi ya, soalnya kan emang harus diutamakan perjalanan kereta api kalau udah akan melintasi perlintasan kereta api. Aduh, ini ada kereta lewat ya, apa ya untuk awalnya ini. Oh, apa ini? Anjir lali aku. Perawakan jualnya di pintu Yogyakarta DC 2040306. Oh, GBMS Gaya Baru Malam Selatan, pakai rangkaian ekonomi Kemenhub 2020. Ngeri, kereta makannya stainless steel, eksekutifnya cuma 2 dan kaca pesawat semua. Pembangkit tirek Gaya Baru Malam Selatan, no? Saya pernah naik itu di ekonomi Kemenhub. Kalau ekonomi Kemenhub udahlah nggak perlu diragukan lagi, pastinya nyaman. Tapi ya gitu, kalau KAJJ kereta api jarak jauh, maka ekonomi Kemenhub ya harganya sesuai lah dengan harganya.
tapi ya diturunkan dikit lah harganya. Ya untuk curhatan saya tentang perlintasan palang pintu seperti itu aja, tanpa saling menyalahkan, harus saling kesadaran masing-masing, kesadaran diri masing-masing saja, dari manusianya masing-masing saja, karena etika sopan santun itu penting dalam berkendara. Adalah ya, semoga kejadian-kejadian seperti itu menurun lah, jangan ada lagi dan seperti itu. Sedih saya sebenarnya, tapi ada yang lebih sedih di pembahasan selanjutnya, di curhatan saya selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih, selamat beraktivitas. Yes. Ya, saya lanjutkan lagi untuk pembahasan selanjutnya yang masih hangat di Jakarta kalau nggak salah ya. Banyak soal sih yang saya kan sering lihat live-nya ya, ada YouTuber atau real fan yang sering live itu di bom apa udah nama bom komen lah, seperti yang ya kejadian masih kecil sih soal yang ketabrak. Aduh, sedih ya, sedih, tapi yang miris gimana ya. Ini buat adik-adik ya, ini saya sedikit edukasi ya, bukannya ngajari, tapi cuma sedikit memberitahu, mengedukasi aja ya. Boleh-boleh aja hunting foto dengan lokomotif, boleh aja, hunting boleh aja, tapi ketika kan semuanya kan ada etika dan aturan, harus beretika, harus sopan santun dimanapun kita berada. Nggak ada yang tahu bagaimana nasib kedepannya, apa yang akan terjadi kedepannya ya adik-adik ya. Aduh, jalur rel kereta itu semuanya itu, walaupun ada yang tidak aktif, jangan sesekali hunting atau ngambil foto, ngambil video itu di dalam rel, di bantalan rel kereta, jangan, kan ada batasnya kayak gini. Ini batasnya kan sampai kerikil-kerikil ini kan segitu ya.